Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan menjelaskan kekasan dari agama Islam. Perkenalkan, nama saya Arfania Lakirani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana rukun Islam yang terdapat di agama Islam. Nama saya Yesus Kristus. Saya akan membahas tentang apa aja hal-hal positif dan negatif dalam ajaran agama Islam. Nama saya Yusuf Kenju. Saya akan menjelaskan materi saya yaitu pilar penyangga Islaman. Nama saya Feni Fadani. Saya akan membahas kitab suci agama Islam. Nama saya Mario Bagas. Saya akan membahas tentang asal mulanya agama Islam. Perkenalkan, nama saya Lisana Amelia. Saya akan membahas materi tentang ada berapa Allah yang diimani oleh umat Islam. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Terima kasih. Masjid Raya Mujahidin Pontianak, masjid terbesar di Kalimantan Barat ini, merupakan masjid kebanggaan umat Muslim Kalbar yang berdiri di tengah kota Pontianak. Pembangunan masjid megah ini berproses selama sekitar 64 tahun dari 1953 sampai 2017. Ide awal pembangunan Masjid Mujahidin pertama kali muncul saat tokoh-tokoh Islam Kalbar mengikuti kongres di Yogyakarta pada tahun 1949. Saat itu, peserta kongres juga mengikuti peresmian Masjid Suhada Yogyakarta. Dari sanalah muncul ide membangun masjid di Kalbar yang bisa menampung banyak jemaah dengan gedung representatif. Nah, para tokoh-tokoh yang berangkat menghadiri acara kongres tersebut sekaligus juga menghadiri acara peresmian masjid tersebut, maka timbul ide semangat untuk mendirikan masjid yang besar gitu kan, nah yang bisa menampung banyak umat, yang namanya hampir sama dengan Masjid Syuhada. Kalau Syuhada itu kan perjuangan, sama dengan Mujahidin, jihad, perjuangan juga. Pembangunan fisik masjid mulai dilakukan pada tahun 1976 sampai 1978 dengan gaya kubah masjid menyerupai payung yang bermakna memayungi semua umat di Kalbar. Lalu, pembangunan tahap terakhir masjid sampai bisa berdiri semegah sekarang dan mampu menampung 8.000 jemaah dilakukan di tahun 2011 sampai 2015 dengan anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Nah, masjid ini memiliki kapasitas ya, itu adalah kita gunakan untuk ibadah itu di lantai atas, lantai 2. Itu kurang lebih bisa menampung ada 5.000 jamaah. Itu kalau kita hitung shaf itu adalah 53 shaf. Satu shafnya itu bisa 100 sampai 120 jamaahnya. Nah, itu kemudian kalau jamaahnya membludak ramai, kita biasa juga memanfaatkan di aula. Kita punya aula juga, itu bisa menampung kurang lebih 1.500 jamaah. Kemudian di selasar kiri dan kanan dan di depan itu, di depan aula itu juga bisa menampung kurang lebih 1.500. Jadi totalnya jamaah untuk masjid ini bisa menampung kurang lebih 8.000 jamaah. Masjid Raya Mujahidin dibangun sesuai arsitektur khas Kalbar dengan banyaknya tiang penyangga. Masjid memiliki 2 lantai dengan luas bangunan sekitar 60 kali 60 meter di atas lahan seluas 4 hektar. Di dalam masjid, pengunjung atau jemaah yang beribadah disajikan dengan interior megah. Keberadaan masjid juga kerap menjadi salah satu pusat wisata religi bagi wisatawan yang datang di Kalimantan Barat dan menjadi saksi sejarah keislaman di kota Katulistiwa. Di bulan Ramadan seperti saat ini, pengurus masjid kerap menggelar berbagai kegiatan untuk membangun keimanan jemaah dan mendorong lebih banyak umat muslim datang ke masjid, seperti kuliah zuhur, kuliah subuh, hingga kultum Ramadan. Baik teman-teman semua, di sini saya akan menjelaskan 5 hukum Islam. Yang pertama, itu ada wajib. Perilaku ini adalah perilaku yang wajib dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, itu ada sunnah. Sunnah adalah perilaku yang dianjurkan untuk dilakukan
Demikian dan sebaliknya, perilaku yang kurang menarik dan tidak berkenan di mata Allah itu adalah perilaku yang bisa dikatakan sebagai perilaku yang haram. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, di sini saya akan membahas tentang hal positif dan negatifnya dalam ajaran agama Islam. Yang pertama ada hal positif, yakni antara lain keimanan yang kuat kepada Allah SWT atau Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua ada mengatur kehidupan dari bangun tidur hingga tidur lagi pada akhiratnya nanti. Lalu yang ketiga mengatur diri kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Lalu hal negatif yang ada pada ajaran agama Islam, permasalahan yang selalu muncul karena ajarannya tidak bisa diubah, sedangkan budayanya selalu dirubah. Sekian dari saya, terima kasih. Halo teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan apa sih isi utama dalam Al-Quran yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Jadi, dalam isi utama Al-Quran terdapat dua aspek penting. Yang pertama adalah ibadah. Ibadah merupakan hubungan antar Tuhan dan umat, di mana Tuhan dan umat manusia akan berinteraksi. Dan yang kedua adalah muamalat. Muamalat merupakan aturan yang mengatur interaksi antar manusia. Al-Quran ini sendiri merupakan kitab suci dari agama Islam yang memberi petunjuk dan pedoman kehidupan bagi manusia yang menganut agama Islam. Oke, apa itu pilar penyangga keislaman? Pilar penyangga keislaman yaitu suatu kewajiban pokok yang harus dijalankan oleh setiap orang muslim dalam 5 rukun Islam. Yang pertama ada syahadat, kedua sholat 5 waktu, ketiga saum, keempat zakat, dan kelima itu naik haji. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan saya, yaitu ada berapakah Allah yang dimani oleh umat Islam? Yaitu ada 20 sifat dan 99 nama dari banyaknya Allah. Namun ada 13 sifat yang sangat dimati Allahnya, yang dimana itu berkaitan dengan kekuasaan dan keesaan Allah. Terus ada tiga nama yang mencerminkan Allah umat Islam. Yang pertama itu ada Ar-Rahmat, yang berarti Maha Pengasih. Terus yang kedua itu ada Al-Aziz, yang berarti itu Maha Perkasa. Yang ketiga itu ada Al-Rahmat, yang berarti itu Maha Bijaksana. Nah, dari 13 sifat sampai 20 sifat nama dan 99 nama dan 3 nama yang mencerminkan umat Islam itu, yaitu adalah nama-nama yang berkaitan dengan umat-umat Islam yang telah disaksanakan mereka. Dan juga ini juga menggambarkan kekuasaan, keesaan, dan kepemimpinan Allahnya. Halo teman-teman, saya sini akan menjelaskan asal mulanya agama Islam. Agama Islam dalam bahasa Arabnya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah dan masuk dalam suasana yang damai, sejahtera, dan hubungannya serasi, mau baik antara sesama manusia maupun antara manusia dan Allah. Apa nih? Kita belum buat video closing lah. Oh iya. Kita buat loh ya. Jadi teman-teman, sekian pembahasan materi menurut agama Islam dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih semua. Mel, kok ngapa kayak gitu? Aku Oh gitu ya. Alah, aku lupa. Ulang apa sih bata-bata? Oleh dari agama. Sekian video materi ajaran agama. Kita belum